Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Albi Yasin dengan NIM 121204 15004 dari Prodi Hukum Tata Negara semester 3 UIN Suska Riau akan membuat video review buku yang berjudul Islam dan Kebudayaan Melayu Nusantara, Menggali Hukum dan Politik Melayu dalam Islam. Buku ini ditulis oleh Dr. Muhammad As-Subli, SHI, MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah studi Quran. Di sini saya akan membahas tentang kedatangan Islam ke dunia Melayu. Buku ini ditulis oleh Dr. Muhammad As-Subli, SHI, MSI, desain cover dan tata letak oleh Agus Siswanto dan Agung Priyandana Ismail, cetakan pertama pada Syawal 1439 Hijriah atau Juli 2018 Masehi, dengan penerbit Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang beralamat Jalan Keramat Raya nomor 45, Jakarta. Pada video ini, saya akan membahas bagian kedatangan Islam ke dunia Melayu. Begitu menarik diskusi dan perdebatan di antara para ahli mengenai 3 masalah pokok, tentang asal kedatangan Islam, waktu datangnya Islam, dan siapa pembawanya. Mengenai tempat asal datangnya Islam di dunia Melayu atau Asia Tenggara. Sebagai catatan, masuknya Islam di alam Melayu bukan dengan peperangan ataupun penjajahan. Islam berkembang dan tersiar justru dengan cara damai serta persuasif berkat kegigihan para ulama. Karena memang para ulama berpegang teguh pada prinsip Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan dalam agama. Dalam buku ini, teori-teori kedatangan Islam terbagi 3. Teori pertama yaitu teori kedatangan Islam dari Arab. Yang kedua, teori kedatangan Islam dari Cina. Dan yang ketiga, teori kedatangan Islam dari India. Kita bahas yang pertama, teori kedatangan Islam dari Arab. Islam datang langsung dari Arab, atau tepatnya Hadramaut. Teori ini pertama kali dikemukakan Crawford pada 1820, Kaiser pada 1859, Naiman pada 1861, dan Fetch pada 1978. Crawford mengatakan Islam datang langsung dari Arab. Meskipun demikian, ia menyarankan bahwa interaksi penduduk Nusantara dengan kaum Muslim yang berasal dari pantai timur India juga merupakan faktor penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Sementara itu, Kaiser beranggapan Islam di Nusantara datang dari Mesir atas dasar pertimbangan kesamaan kepemilikan penduduk Muslim di kedua wilayah yang bermazhab Syafi'i. Teori tentang mazhab ini diikuti oleh Naiman sebagai sumber datangnya Islam, sebab Muslim Hadramaut adalah pengikut mazhab Syafi'i, seperti juga kaum Muslim Nusantara. Adapun Fetch hanya menyebutkan di bawah orang-orang Arab tanpa menunjuk tempat asal mereka. Teori semacam ini juga dikemukakan oleh Hamka dalam seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia tahun 1962. Menurutnya, Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab, bukan dari India, bukan pula dalam abad ke-11, melainkan abad pertama Hijriah atau 7 Masehi. Begitu banyak teori yang menyebutkan kedatangan Islam dari Arab, di antaranya didasari atas berikut ini. Yang pertama yaitu peranan pedagang Arab, yang kedua pengislaman pemerintah, dan yang ketiga yaitu kekuatan Malaka. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori kedatangan Islam dari Cina. Pada teori ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu hubungan perdagangan Arab dengan Cina. Hubungan perdagangan antara Arab dengan Cina dicatatkan dalam sejarah telah ada sebelum Islam masuk di bumi Melayu. Perdagangan antara Arab dan Cina secara tidak langsung melahirkan hubungan antara Cina dan Kepulauan Melayu. Kemudian selanjutnya melalui kegiatan perdagangan. Pada kebiasaannya, hubungan perdagangan ini akan melalui jalan darat, tapi biasanya pedagang Arab lebih kepada melalui jalan laut, melintasi pantai India dan Asia Tenggara, yang mana sebagian pedagang tersebut akan singgah di pusat perdagangan di sepanjang perjalanan mereka. Selanjutnya teori yang ketiga
yaitu kedatangan Islam dari India. Pada teori ini juga dilandasi beberapa faktor. Yang pertama yaitu pengislaman pemerintah. Berdasarkan penjelasan oleh Tome Pires dalam bukunya yang berjudul Summa Oriental, Eski Fatimi pula mengatakan agama Islam di Nusantara telah disebarkan dari Benggala. Menurut Tome Pires, Malik Al-Salih yang menjadi raja Islam yang pertama di Pasai adalah seorang pedagang Bengali dan berasal dari Benggala. Oleh karena Parsi dianggap oleh Fatimi sebagai negeri pertama yang memeluk agama Islam, maka disimpulkan bahwa Islam juga berasal dari Benggala. Faktor selanjutnya yaitu pegangan mazhab. Mengenai teori dari India Selatan pula yang dikemukakan oleh Van Ronkel dengan alasan bahwa bentuk-bentuk populer Islam seperti ciri mistik, sastra Roman, dan sebagainya yang terdapat di Indonesia adalah berasal dari India Selatan, bukannya dari tempat lain. Manakala teori dari Malabar, antara pendukungnya ialah Thomas Arnold yang menggunakan alasan persamaan mazhab Syafi'i dengan Indonesia. Jika ditelusuri dari beberapa literatur tentang proses Islamisasi yang dilakukan oleh tokoh Islam untuk menyebarkan agama ini ke dunia Melayu, banyak ragam dan cara yang dijumpai. Di antaranya, saluran tasawuf, saluran perkawinan, saluran perdagangan, saluran pendidikan, saluran kesenian, dan saluran politik. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan, Islam diterima secara luas oleh masyarakat Melayu karena Islam tidak mengenal sistem kasta dan menjunjung kesetaraan pada sesama manusia, sehingga memungkinkan keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan. Islam mempunyai dasar filosofis dan rasional yang kuat, mempengaruhi seluruh kehidupan orang Melayu. Dalam kehidupan sehari-hari, Islam menjadi sumber panutan yang penting dan menjadi identitas orang Melayu sejak saat itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya review. Jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun pembuatan video ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.